Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak sekalian. Kelas 7 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya. Materi selanjutnya di pelajaran fikih untuk kelas 7. Ini materi lanjutan tentang toharoh. Di minggu kemarin kita belajar tentang toharoh ya, tentang wudhu, tentang mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, untuk pertemuan ini pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima kita akan membahas fungsi dan hikmah toharoh. Nanti setelah kita mengetahui tata cara toharoh yang baik dan benar, kita untuk pertemuan kali ini membahas tentang fungsi dan hikmah toharoh. Langsung saja silahkan disimak baik-baik materinya. Untuk fungsi dan hikmah toharoh ini, yang pertama fungsi toharoh. Fungsi toharoh dalam kehidupan. Jadi fungsinya apa? Toharoh atau bersuci ini punya banyak fungsi, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjaga kebersihan badan. Jelas ya, toharoh itu secara otomatis menjaga kebersihan badan kita. Kalau kita rutin bertoharoh atau bersuci, insya Allah badan kita juga selalu bersih. Sehari minimal 5 kali kita bersuci, berwudu. Itu sudah secara otomatis menjaga kebersihan badan kita khususnya. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi dengan toharoh atau bersuci, kita juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Berikutnya adalah menjaga lingkungan kelas dan madrasah. Ini kalau kondisi normal ya, kalau kita belajar di madrasah atau di sekolah, itu salah satu fungsi toharoh itu bisa menjaga lingkungan kelas dan madrasah. Cuma sekarang karena kita belajarnya masih daring, jadi ya untuk fungsi toharoh yang ketiga ini mungkin masih dalam angan-angan. Tapi kalau kalian dulu masih di SD atau MI kan sering diajari bapak ibu guru praktek untuk bersuci, entah itu wudhu, entah itu tayamum. Itu kan dipraktekkan sehari-hari ya ketika masih sekolah di tingkat dasar dulu. Yang berikutnya, menjaga lingkungan tempat ibadah. Jadi toharoh ini juga fungsinya menjaga lingkungan tempat ibadah, entah itu masjid, entah itu musola, entah itu kalau di Jawa itu istilahnya langgar. Pokoknya tempat ibadah itu terjaga kebersihannya, kesuciannya, barokahnya toharoh atau bersuci. Yang terakhir, menjaga lingkungan tempat umum. Di tempat-tempat umum itu sering disediakan toilet, tempat wudhu umum ya. Ya gunanya untuk menjaga kesucian lingkungan tempat umum tersebut. Bahkan toharoh ini
dijadikan jargon oleh ulama itu ucapannya seperti ini, an-nadhafatu minal iman. Insyaallah kalian sudah hafal semua ini ya, an-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis ya, sekedar diketahui saja, ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah ucapan ulama ya, bisa dibilang moto ya, moto atau jargon bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Yang perlu difahami anak-anak, ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah ucapan ulama. Insya Allah kalau nggak salah ini ungkapan dari ulama besar Imam Madhab, yakni Imam Asy-Syafi'i. Yang selanjutnya, untuk fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari itu juga punya beberapa fungsi. Apa saja fungsi toharoh untuk kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama adalah untuk sahnya ibadah. Jadi kalau kita mau ibadah dengan baik dan benar, diterima ibadah kita, maka kita harus melaksanakan toharoh atau bersuci. Umpama kita mau sholat, ketika kita berhadas kecil ya kita harus berwudu. Kalau kita mau tawaf ketika haji, ketika berhadas kecil ya harus berwudu. Kalau berhadas besar ya harus atau wajib untuk bersucinya dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Kalau tidak ada air, ada udzur syar'i, maka diperbolehkan bertayamum. Itu materi yang minggu sebelumnya kemarin sudah saya jelaskan. Yang berikutnya, fungsi toharoh yang kedua adalah untuk memelihara kesehatan. Jadi fungsi toharoh ini dalam kehidupan sehari-hari selain untuk sahnya ibadah, itu juga untuk memelihara kesehatan. Jadi kita menjadi tetap sehat karena kita menjalankan toharoh dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, fungsinya adalah mendidik keimanan kita. Jadi seberapa kuat, seberapa besar keimanan kita atas perintah Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kita diuji untuk menjalankan segala perintah maupun larangannya. Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk bersuci. Jadi wudu itu hukumnya menjadi wajib karena atau toharoh hukumnya menjadi wajib karena kita akan melaksanakan ibadah yang hukumnya wajib. Ada di pelajaran itu ada ya, ma la yatimmu bihi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi di ilmu usul fikihnya seperti itu, sesuatu yang menjadi perantara barang yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Jadi wudu itu menjadi wajib karena mau digunakan untuk melaksanakan perkara yang wajib. Tapi hukum asalnya wudu sendiri itu sebenarnya tidak wajib, tapi menjadi wajib ketika kita mau melaksanakan ibadah. Jadi apa itu? Tadi yang saya sebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun.
Yang terakhir, untuk fungsi ibadah dalam kehidupan sehari-hari adalah meningkatkan kewibawaan seseorang. Jadi kita menjadi wibawa, itu barokahnya toharoh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah toharoh. Apa saja hikmah toharoh yang kita yang dapat kita peroleh dari toharoh itu? Ada dua secara garis besar ya. Yang pertama, kita sebagai muslim itu menjadi muslim yang sehat bermartabat. Jadi hikmah yang pertama, menjadi muslim yang sehat bermartabat. Sedangkan hikmah yang kedua, itu selain bermanfaat untuk pribadi, juga bermanfaat untuk lingkungan. Jadi selain diri kita terjaga kesehatannya, di lingkungan kita pun ketika disiplin menjalankan toharoh, itu juga menjadi sehat bermartabat bersama lingkungan. Prakteknya seperti apa? Ini bersuci bagi seorang muslim itu minimal paling tidak, yang pertama menyadari fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Terus yang ketiga, menjaga harkat dan martabat agama Islam. Yang terakhir, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Itu hikmah secara pribadi ketika kita menjalankan toharoh. Sedangkan untuk yang terkait dengan lingkungan, jadi kita dalam agama Islam itu sudah mengatur penggunaan air secara wajar, secukupnya, dan melarang berlebih-lebihan atau boros. Islam melalui Rasulullah itu sangat memperdulikan pemanfaatan air bersih secukupnya, sehingga tidak sampai terjadi krisis. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, termasuk manusia yang seluruhnya tergantung dengan air yang cukup, dengan cara membatasi penggunaan air untuk keperluan bersuci. Jadi walaupun ketika toharoh itu menggunakan air bersih dan suci, tetapi Islam sangat melarang ketika kita dengan alasan dipakai untuk bersuci itu membuang-buang air. Pemborosan itu sangat dilarang. Bahkan ada sebuah riwayat yang menjelaskan Rasulullah kalau wudhu itu ada hadisnya ya. Ketika berwudhu itu cukup menggunakan air 1 liter. Itu ketika berwudhu. Ketika mandi itu, ketika mandi Rasulullah disebutkan di situ hanya menggunakan kurang lebih 3-5 liter air saja ketika mandi. Betapa hematnya beliau memberikan teladan buat umatnya. Kita dilarang memboros, membuang-buang air dengan alasan toharoh atau bersuci, itu pun tetap dilarang. Jadi kita harus tetap hemat. Oke. Yang selanjutnya, tahukah kita, ini hikmah toharoh ya, ini secara ilmiah dibuktikan seperti ini. Ini pernah dimuat di harian kompas.com tanggal 31 Mei tahun 2012. Ini sangat terkait dengan toharoh. Ini kandungan negatif tinja manusia, ini kotoran manusia ini ya. Yang pertama, ini di mikroba tinja manusia itu mengandung puluhan miliar mikroba. Pokoknya sumber penyakit lah. Jadi tinja manusia itu dikeluarkan itu karena memang benar-benar limbah, penuh dengan mikroba, bakteri,
pokoknya semua bakteri penyebab penyakit. Makanya ketika kita hidup normal itu selalu sisa-sisa makanan yang kita konsumsi itu ampasnya itu yang tidak terserap oleh tubuh itu menjadi tinja, menjadi kotoran. Itu sehat, normal. Kalau manusia kok tidak buang air besar itu justru menjadi tidak normal. Yang kedua, ini masih di harian Kompas ya. Materi organik kotoran manusia atau tinja itu tadi ya, merupakan sisi dan ampas makanan yang tidak tercerna. Jadi benar-benar limbah memang ya. Jadi yang pokoknya semakin banyak makanan yang kita konsumsi itu otomatis semakin banyak pula jumlah ampas yang dikeluarkan. Yang berikutnya, nomor 3, telur cacing seseorang yang cacingan itu akan mengeluarkan tinja yang mengandung telur cacing. Jadi kalau ada seseorang yang cacingan itu biasanya ketika buang air besar itu kotorannya itu juga ada cacingnya. Itu gara-garanya ya kita kurang menjaga kesehatan ketika mengkonsumsi makanan itu tidak kurang higienis. Ini yang terakhir, ini pelajaran IPA ya. Nutrien pada umumnya merupakan senyawa nitrogen dan senyawa fosfor yang dibawa sisa-sisa protein dan sel-sel mati. Nitrogen keluar dalam bentuk senyawa amonium, sedangkan fosfor dalam bentuk fosfat. Jadi ini saya kurang bisa menjelaskan karena ini ranahnya ilmu IPA ini ya. Jadi saya kurang kompeten, nanti kalau menjelaskan malah keliru. Yang jelas pokoknya tinja atau kotoran manusia, bahkan ya semua makhluk hidup ya, itu adalah mengandung banyak bakteri yang harus kita hindari. Nah, setelah kita tahu tentang informasi tadi, kita menjadi tahu apa saja. Yang pertama, bersuci akan terhindar sejak dini dari resiko terkena penyakit demam, tipes ya, kolera, hepatitis B, dan polio. Jadi kalau kita disiplin untuk bersuci, insya Allah kita akan terhindar dari beberapa penyakit ini. Yang kedua, kondisi tubuh di sekitar kemaluan dan anus selalu dalam kondisi lembab. Ini salah tulis ini ya, kelembapan mestinya. Kelembapan merupakan tempat yang nyaman bagi berkembangnya bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang masih menempel di sekitar kemaluan dan anus. Jadi ya kita harus sering-sering mengganti pakaian dalam kita karena di situ tempat yang sangat lembab. Kalau kita sedikit saja berkeringat itu bakteri akan mudah hinggap di situ. Kalau kita biarkan ya kita akan siap-siap saja terserang penyakit. Makanya sangat dianjurkan kita harus sering-sering mengganti pakaian dalam kita. Minimal 2 kali sehari. Jadi ketika habis mandi itu ganti pakaian, pagi, sore habis mandi juga ganti lagi. Itu minimalnya. Oke, yang berikutnya, bersuci akan menghindarkan resiko yang paling mungkin terjadi. Apa? Jadi terkena radang saluran kencing dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Barokahnya kita bersuci
kita akan terhindar dari penyakit radang saluran kencing dan berbagai macam penyakit kulit. Ya normal, wajar seperti itu. Yang keempat, Islam itu sangat peduli. Jadi segala kehidupan, perilaku kehidupan kita itu diatur dalam Islam. Mulai bangun tidur sampai mau tidur itu semuanya diatur oleh Islam. Tata caranya, etikanya itu semuanya ada aturannya. Begitu sempurnanya Islam memberikan aturan. Yang nomor 5, ini kita menjadi tahu tangan kanan harus selalu bersih dari kuman, karena digunakan untuk memegang makanan, sehingga harus terjaga higienitasnya. Jadi ketika Allah itu menciptakan kedua tangan buat manusia, itu walaupun fungsinya berbeda, tapi keduanya punya fungsi yang sama baiknya. Jadi yang kanan itu dipakai untuk hal-hal yang baik, sementara tangan kiri itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebersihan. Jadi agar tidak tercampur antara makanan yang mau kita masukkan ke dalam mulut dengan bakteri yang menempel atau tersisa di tangan sebelah kiri, karena tangan sebelah kiri itu digunakan untuk membersihkan, ya istilahnya itu apa ya, pokoknya hal-hal yang negatif. Kita istinja dan lain sebagainya itu semuanya diperintahkan untuk menggunakan tangan yang kiri, sementara tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik. Yang terakhir, dengan tangan kiri sisa-sisa bakteri atau kuman tidak akan sampai menjangkiti. Nah ini tadi sudah adil fungsinya kedua tangan itu. Oke, itu ya mungkin yang bisa saya jelaskan untuk materi pertemuan hari ini. Itu hikmah dan fungsi toharoh. Saya rasa itu cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan review dalam bentuk latihan soal, penilaian harian ya di pertemuan yang akan datang, karena materi untuk bab kedua ini sudah habis. Jadi bab tentang toharoh atau bersuci ini sudah selesai. Jadi insya Allah untuk minggu depan dalam pertemuan berikutnya kita akan melakukan review atau evaluasi atas materi yang sudah kita pelajari bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.